Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dengan NIM 105841111621 dari kelas 5D Informatika. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal kami dan hasil demo sistem aplikasi yang telah kami lakukan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode certainty factor berbasis web. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Saya persilakan kepada Muhammad Rahul untuk memperkenalkan dirinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul, kelas 5D Teknik Informatika, NIM 105841112321. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irwandi dengan NIM 105841111821, jurusan Informatika. Selanjutnya, saya persilakan kepada Rahmat Irwandi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pendahuluan, gigi dan mulut adalah organ vital yang patut utamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan dan gigi dan mulut merupakan hal yang sangat penting. Gangguan pada gigi dan mulut dapat menjadi pemicu penyebab penyakit. Penyakit gigi merupakan penyakit yang paling sering dikeluhkan masyarakat Indonesia karena banyaknya orang yang tidak peduli akan kesehatan gigi, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam diagnosis penyakit gigi secara cepat dan efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu sistem, yaitu dengan cara memindahkan kepakaran yang dimiliki oleh seorang dokter ke dalam suatu lab yang disebut dengan sistem pakar. Rancangan sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan pikiran yang dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran hipotesis yang disebut certainty factor, dan rancangan sistem pakar ini pun dijelaskan melalui basis aturan yang merupakan bulat yang terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi dan kesimpulan. Pengetahuan merupakan inti program sistem pakar. Penelitian mengenai sistem pakar banyak dikembangkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang diagnosis medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Rahmat Irwandi untuk memaparkan tinjauan pustaka. Baik, saya akan melanjut. Tinjauan bagian kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Yang kedua, penyakit gigi dan mulut. Penyakit adalah suatu proses penghancuran secara partikular dalam suatu organ atau organisme yang menyebabkan keadaan tidak nyaman yang dialami oleh tubuh dan pikiran. Gigi tertanam di dalam tulang rahang bawah dan atas, serta tersusun dalam dua lengkungan, rahang atas dan lengkungan rahang bawah, sehingga kedudukan gigi bawah menjadi agak melampaui gigi atas. Yang ketiga, certainty factor. Menurut penelitian Nurajiza et al. Tahun 2021, algoritma certainty factor ini merupakan suatu algoritma yang menentukan kepastian suatu fakta yang terbentuk metrik yang sangat cocok untuk sistem pakar dalam mendiagnosis suatu yang belum pasti.
database server yang sangat terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya. MySQL bersifat open source dan menggunakan SQL atau struktur query language. MySQL biasa dijalankan di berbagai platform, misalnya Windows, Linux, dan lainnya. Amanda et al. Yang keenam, flowchart merupakan suatu bagian alur dengan simbol-simbol berbentuk grafis dan menggambarkan alur dari algoritma atau prosedur sistem secara logika. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya yang akan memaparkan materinya. Metode penelitian. Yang pertama yaitu tahapan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh berbagai data untuk diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data dari penyakit gigi dan mulut ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari data penyakit dan data gejala dari artikel-artikel dan lain-lain yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Yang ketiga, analisis sistem. Setelah semua kebutuhan didapat, langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan aplikasi sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembangunan sistem dalam bentuk program aplikasi. Aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengidentifikasi suatu penyakit berdasarkan basis pengetahuan gejala-gejala untuk mengetahui jenis penyakit apa yang diderita sehingga aplikasi dapat memberikan informasi penyakitnya. Yang keempat yaitu flowchart cara kerja sistem. Pada gambar 1 adalah flowchart cara kerja sistem yang menjelaskan tentang bagaimana sistem ini berjalan. Langkah cara kerja sistemnya, yang pertama kita start atau mulai. Kemudian, apakah sudah terdaftar atau belum? Jika belum terdaftar, kita bisa create new akun atau membuat akun baru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu input username dan password atau login. Kemudian masuk di menu diagnosa. Selanjutnya input nama, pilih gejala yang dialami. Selanjutnya pilih tingkat keyakinan. Kemudian diagnosa sekarang. Kemudian proses akan dilakukan dengan metode certainty factor dan akan muncul hasil diagnosanya. Apabila kita ingin mendiagnosa ulang, maka kita akan kembali ke menu diagnosa dan kita akan melakukan kembali tadi yang input nama, pilihan gejala, pilih tingkat keyakinan, diagnosa sekarang, kemudian proses certainty factor dan hasil diagnosa. Sesudah itu selesai atau stop. Kelima yaitu basis pengetahuan.
Dari hasil proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan dengan pakar, sistem ini dapat mendiagnosis 13 jenis penyakit pada gigi dan mulut dengan 40 gejala-gejala yang menyertainya secara umum. Nah, di sini itu tabel penyakit gigi dan mulut dengan kode penyakit P001 sampai P013. Kemudian ini tabel gejala penyakit dengan kode penyakit G001 sampai dengan G040. Bagian hasil pembahasan saya persilakan kepada Muhammad Rahul untuk memaparkannya. Selanjut, hasil dan pembahasan itu tampilan login. Ketika mutua merupakan halaman login di mana seorang harus memasukkan username dan password terlebih dahulu sebelum mengakses halaman lain yang akan diputuskan untuk pakar. Dua, setelah menutup admin, halaman ini merupakan halaman yang pertama kali setelah pakar berhasil melakukan login. Pada halaman ini terdapat tiga menu, yaitu daftar penyakit, daftar gejala, total user, total diagnosa, dan statistik diagnosa. Yang ketiga, halaman diagnosa. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit gigi dan mulut berdasarkan gejala yang dialami. Langkah pertama yaitu masukkan nama. Terus halaman konsultasi nama dan gejala. Setelah memasukkan nama, kemudian pilih gejala yang dialami dan pilih juga tingkat keyakinannya. Kemudian klik diagnosis sekarang. Terus yang kelima, halaman riwayat diagnosa. Halaman ini merupakan data riwayat diagnosa. Halaman ini berasal dari data user yang sudah melakukan diagnosa penyakit dan diagnosa serta persentase, tingkat keyakinan, dan tanggal diagnosanya. Terus halaman daftar user. Halaman ini merupakan daftar member yang berisi nama, username, dan pakar juga bisa dapatkan user member melihat detail user, mengedit, terus menghapusnya. 7. Halaman daftar penyakit. Halaman ini merupakan halaman data penyakit gigi dan mulut yang dapat didiagnosa menggunakan sistem pakar ini. Belakang halaman daftar gejala. Halaman ini merupakan data gejala berisi nama gejala, kode gejala. Pakar bisa menambahkan data gejala, mengedit dan menghapus data gejala. Terus halaman proses rulers. Halaman ini merupakan data rulers gejala dengan nilai bobotnya serta penyakitnya dan bisa menambahkan nilainya, bobot, dan mengaktifkannya. Keempat, jurnal analisis pembahasan. Sistem dilakukan dengan menyeleksi gejala tiap penyakit pada pasien menggunakan data kasus, kemudian dicocokkan dengan nilai probabilitas tiap gejala yang diperoleh dari pakar dengan hasil perhitungan diagnosa penyakit gigi dan menggunakan metode intervensi vektor. Selanjutnya, untuk perhitungan manual saya persilakan kepada Rahmat Irwandi. Baik, saya akan melanjutkan perhitungan manual. Untuk
Sebelum menggunakan perhitungan yang menggunakan sistem, pastinya ada perhitungan manual yang berguna untuk mencocokkan hasil bobot penyakit. Berikut adalah contoh pasien dengan gejalanya. Dengan melakukan perhitungan manual diagnosa penyakit gigi dan mulut. Tabel ketiga, hasil konversi dari sampel penyakit karyawan. Bisa dilihat tabelnya. Dari hasil pencocokan antara sampel tadi kasus dengan rule base untuk penyakit karyawan terdapat dua gejala yang sama, yaitu G033 dan G034. Maka CF combine yang terbentuk adalah CF combine CF G1 G1 CF G2 sama dengan CF G033 plus CF G034 dikali 1 min CF G033 sama dengan 0,16 plus 0,24 kali 1 min 0,16 sama dengan 0,362. Persentase keyakinan sama dengan 0,362 kali 100% sama dengan 36,2 persen. Tabel keempat, hasil konversi dari sampel penyakit cheilitis atau radang bibir. Bisa dilihat tabelnya. Dari hasil pencocokan antara sampel studi kasus dengan full base penyakit cheilitis atau radang bibir terdapat dua gejala yang sama, yaitu G005 dan G019. Maka CF combine yang terbentuk adalah CF combine CF G1 G1 CF G2 sama dengan CF G005 plus CF G019 kali min 1 min CF G005 sama dengan 0,6 plus 1 kali 1 min 0,6 sama dengan 1000. Persentase keyakinan sama dengan 1000 kali 100. Pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu pengujian di dalam sistem untuk mengetahui apakah proses di dalam sistem baik penelusuran maupun perhitungan sudah berjalan dengan baik. Pengujian akan dilakukan dengan berbagai kondisi gejala dan diperiksa hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Pada percobaan ini akan melakukan konsultasi dengan memasukkan gejala-gejala serta bobot gejala sesuai yang dialami. Pada percobaan pertama dipilih gejala G05, G08, G09, G01, G010, G017, G018, G019, G020, G023, G024, dan G025 dan G028 dengan bobot masing-masing gejala berbeda-beda seperti pada gambar sini. Gejala yang dipilih serta bobotnya. Selanjutnya akan muncul daftar gejala yang tadi sudah dipilih. Langkah selanjutnya klik button diagnosa sekarang. Setelah sebelumnya sudah memilih gejala dan juga memasukkan bobot sesuai, selanjutnya sistem akan dilakukan penelusuran dan perhitungan sehingga akan didapatkan hasil diagnosa yang sesuai beserta persentase keyakinannya. Halaman hasil diagnosa berisi hasil diagnosa penyakit sesuai dengan gejala yang tadi sudah dipilih serta persentase tingkat kepercayaan penyakit dan juga metodenya. Halaman ini juga berisi daftar kemungkinan penyakit-penyakit lain yang diderita beserta persentase tingkat kepercayaan. Sehingga dari tingkat kepercayaan itu dipilih nilai yang paling tinggi, yakni 1000 atau 100% dengan hasil penyakit cheilitis atau radang bibir P013.
menggunakan sistem. Hasil presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa dari pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terciptanya sebuah aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. Aplikasi sistem pakar ini menggunakan metode certainty factor yang dapat menghasilkan output yang akurat dan tepat sasaran. Sistem pakar mendiagnosa penyakit gigi dan mulut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit gigi dan mulut secara cepat dan tepat. Baik, saya di sini akan membuat video untuk demo sistem aplikasi diagnosa penyakit gigi dan mulut menggunakan metode certainty factor berbasis web. Dan inilah cara menjalankannya. Kita mulai, klik kanan, pilih Open Git Bash here. Nah, sekarang kita sudah masuk di Git Bash. Ketikkan cd sistem diagnosa penyakit. Nah, perintah cd sistem diagnosa penyakit ini untuk membuka file sistem diagnosa penyakit. Tekan enter. Nah, di sini kita sudah masuk di file sistem diagnosa penyakit atau di direktori sistem diagnosa penyakit. Karena saya di sini sudah jalankan install komposernya, maka kita langsung saja ketikkan perintah php artisan install. Jadi, perintah php artisan install ini untuk migration database sistem diagnosa penyakit gigi dan mulut. Tekan enter. Oke, aplikasi key set successful. Kita tunggu beberapa saat. Oh maaf, error. Di sini error karena kita belum membuka PHP My Admin-nya. Kita belum menjalankan PHP My Admin. Nah, sekarang kita masuk di exam untuk membuka PHP My Admin. Kita masuk di exam, terus kita klik start untuk Apache-nya dengan port 80, kemudian kita klik start untuk MySQL-nya. Nah, ini sudah jalan. Kita klik admin. Kita di sini tunggu beberapa saat karena di sini itu prosesnya agak lama. Nah, di sini sudah muncul PHP My Admin. Karena di sini saya sudah import database-nya. Di sini sudah muncul sistem diagnosa penyakit gigi dan mulut. Selanjutnya kita coba lagi masuk di Git. Kita jalankan PHP artisan install. Nah, di sini tuh sudah migration-nya, database-nya karena kita sudah tadi jalankan PHP My Admin. Nah, di situ sudah ada database penyakit gigi dan mulut. Oke, langkah selanjutnya kita saya masuk di PHP My Admin.
Kita cek sistem diagnosa penyakit gigi dan mulut. Apakah sudah ada semua tabelnya? Ya, di sini sudah muncul tabelnya. Di sini kita akan coba cek. Kita akan coba cek tabel user. Nah, di sini sudah muncul tabel usernya ada 2, yaitu Yanti dan Rahmat. Dan username-nya itu username admin sama Irwandi. Selanjutnya kita jalankan kita masuk di Git, kita jalankan PHP Artisan Serve. Tekan enter. Oke. Nah, di sini sudah jalan, kita tinggal copy saja ini. Lalu kita masuk di Firefox, lalu Ctrl P atau paste. Nah, kita sudah masuk di halaman login. Kita masukkan username admin. Kemudian kita masukkan passwordnya admin 123 login. Kita tidak save aja untuk username sama password. Nah, di sini kita sudah muncul di halaman utamanya yaitu dashboard. Di sini ada total user, total diagnosa, daftar penyakit, daftar gejala, log activity, dan statistik hasil diagnosa. Selanjutnya kita masuk ke halaman diagnosa. Nah, di halaman diagnosa ini, sini ada input nama, ada gejala-gejalanya dengan tingkat keyakinannya. Kemudian kita masuk di halaman riwayat diagnosa. Nah, di riwayat diagnosa ini masih kosong karena kita belum melakukan diagnosa, maka kita akan melakukan diagnosa. Kita input nama. Selanjutnya kita pilih gejala yang kita rasakan. Kita pilih gigi terasa ngilu dengan tingkat keyakinan sangat mungkin. Kemudian kita pilih gigi terasa berdenyut dengan tingkat keyakinan mungkin. Selanjutnya kita pilih gigi terasa sensitif dengan diagnosa dengan tingkat keyakinan hampir pasti. Kemudian gigi terasa sakit. Nah, kita klik diagnosa sekarang. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul hasil diagnosanya. Berikut ini
hasil diagnosa penyakit atas nama Wandi dengan tanggal serta jam dia melakukan diagnosa. Di sini gejala yang dialami Wandi itu saat ini dia pilih tadi ada 7 gejala. Di sini ada tingkat keyakinannya, sangat mungkin, dan seterusnya. Terus di sini ada nilai CF usernya atau bobotnya. Nilai bobot sangat mungkin itu 0,6, mungkin dengan nilai 0,4, dan seterusnya. Di sini tabel perhitungan penyakit. Dari gejala yang dialami tadi, ada 6 gejala yang didiagnosa itu termasuk dalam penyakit karies gigi atau dengan kode gejala P001. Nah, di sini ada nilai CF usernya, CF export, dan CF hasil CF-nya. Di sini itu dia CF usernya 0,6, CF expertnya 0,2, di sini 0,12. Nah, kenapa bisa 0,12 di sini? Di sini tuh dia melakukan perkalian dari CF user dikali nilai CF user dikali dengan nilai CF expert, dengan hasil nilai akurasinya itu 0,580. Di sini juga dari hasil diagnosa itu, dari hasil gejala yang tadi dipilih, dia menghasilkan diagnosa penyakit abses gigi dengan kode gejala P005. Di sini tuh ada 4 gejala yang termasuk dalam penyakit abses gigi, dan ini perhitungannya dengan nilai CF-nya itu 0,967, tinggi dari penyakit karies gigi tadi. Di sini juga ada abrasi gigi, terus ada penyakit gingivitis, penyakit gigi sensitif. Nah, ternyata di sini itu hasil diagnosanya itu ada 5 penyakit. 5 penyakit yang yang ada 5 penyakit yang termasuk dalam gejala yang dipilih tadi. Oke, sekarang kesimpulannya itu bahwa berdasarkan dari gejala yang dipilih atau yang dialami berdasarkan rural atau basis aturan yang sudah ditentukan oleh seorang pakar penyakit, maka perhitungan algoritma certain faktor mengambil nilai CF yang paling tinggi yakni 0,967 atau 96,7%, yaitu abses gigi. Nah, ini tadi abses gigi itu dengan nilai CF-nya itu 0,967. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman riwayat diagnosa. Nah, di sini sudah muncul riwayat diagnosanya Wandi tadi. Penyakit terdiagnosanya itu abses gigi dengan presentase 9,67%. Nah, di sini kalau kita mau print atau mendownload, itu bisa saja klik ini saja. Nah, ini tadi, ini hasilnya. Kita bisa download saja, atau kita download atau enggak kita print. Nah, di sini tuh ada button detailnya. Kita bisa klik detail di sini untuk melihat detail data tadi. Kita coba ya.
Nah, di sini ini akan muncul detailnya dan perhitungannya. Kemudian kita masuk di daftar user. Nah, daftar usernya itu ada Widianti dengan username admin dan Rahmat dengan username Irwandi. Di sini juga kita bisa melihat detailnya, terus kita bisa mengedit. Terus kita bisa menghapus, kita bisa juga menambahkan di sini. Oke, kita masuk di daftar halaman daftar penyakit. Nah, di halaman daftar penyakit ini ada nama penyakit, penyebab, dan penyebabnya. Misalkan kita kode P001 dengan nama penyakit teres gigi, penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan asam yang merusak enamel gigi. Dan kita di sini bisa juga menambahkan penyakit, dan kita bisa mengedit, bisa menghapus. Kita masuk di halaman daftar gejala. Nah, di sini daftar gejalanya ada 40 gejala. Dan kita bisa juga menambahkan gejala. Kita bisa mengedit, kita bisa menghapus. Sama seperti daftar penyakit juga tadi. Sekarang kita akan coba cek di riwayat diagnosa. Nah, di sini diagnosanya itu lidah putih. Penyakit terdiagnosanya itu lidah putih dengan persentase keyakinannya itu 92,31%. Dan tanggal itu kita baru saja melakukan diagnosanya hari ini jam sekian, jam 6:02. Kemudian kita akan kembali log out. Coba kita klik log out. Kita coba masuk di username admin. Klik login. Sini kita akan coba cek riwayat diagnosa. Nah, di sini ternyata atas nama Yanti tadi dia melakukan diagnosa dengan hasil diagnosa penyakit lidah putih dengan persentase 92,31%. Ternyata akan muncul di user admin, akan muncul di sini. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.